Kembali lagi dengan saya, pembelajaran produk kreatif kewirausahaan dengan Yeli Kusuma. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bab penghitungan biaya produksi dan keuntungan usaha. Kenapa biaya produksi dan keuntungan usaha ini perlu dihitung atau perlu dipelajari? Mari kita bahas di inti. Jadi nanti di materi ini kita akan membahas, diawali dengan inti pembahasan kita, terus kemudian biaya produksi. Di sini harga pokok penjualan dan harga jual, modal usaha, BEP, dan keuntungan. Dalam pembelajaran kali ini kita membahas tentang biaya produksi, karena kalau kita bahas keseluruhan tidak akan cukup dalam pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk ke inti. Dari peta konsep bahwa apa yang akan kita pelajari di bab ini, kita akan mempelajari tentang konsep, jenis-jenisnya, bagaimana cara kita menghitung, harga jualnya seperti apa, dan tahapan-tahapan yang paling penting dalam proses ini. Selanjutnya, kompetensi dasarnya diharapkan di materi ini menghitung harga pokok produksi dan menghitung BEP dan keuntungan usaha. Selanjutnya, goal atau tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep biaya produksi, memahami tahapan proses produksi, memahami jenis-jenis biaya produksi, memahami metode penghitungan biaya produksi dengan benar. Selanjutnya, dari pembelajaran ini, sumber belajar yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah di sini ada file PDF, nanti akan saya share ke siswa-siswa, dan di sini juga siswa-siswa diharapkan bisa mengakses sumber belajar di rumah belajar. Di sini ada jenjang SMP kelas 7. Ini membahas tentang bagaimana cara menghitung harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi secara sederhana. Jadi Bang Aji itu membeli alat tulis berupa buku, pensil, dan pulpen. Buku itu dia ada 6 lusin buku seharga 216.000, kemudian 5 lusin pulpen seharga 90.000, dan 2 lusin pensil seharga 45.600 rupiah. Kemudian dia memberikan kepada 2 orang adiknya, 2 orang temannya tadi, kemudian mengatakan bahwa ini harus kita jual dengan keuntungan 30%. Bagaimana cara kita jual sehingga untungnya 30%? Ya tentu harus ada yang beli. Kalau kita sehitung apapun, kalau tidak ada yang beli ya tetap tidak untung gitu. Nah, kita harus jualnya satuannya berapa nih sehingga kita untung 30%. Nah, untuk menghitung ini kita harus tahu dulu harga per bagian, harga per satuan pensil, pulpen, dan juga buku. Yang pertama buku. Buku itu harganya 216.000, dibeli 6 lusin. 6 lusin berarti total buku itu adalah 6 dikali dengan 12 sama dengan 72 buku. Harga per satu buku adalah 216.000 dibagi dengan 72, didapatkan 3.000 rupiah per satu buku. Hal yang sama kita lakukan pada pulpen dan pensil. Pulpen itu ada 5 lusin, total pulpen ada 5 kali 12 sama dengan 60. 5 kali 12 itu 60 sahabat. Jadi 5 kali 12 itu sebenarnya 60 pulpen. Pulpen dibeli dengan harga Rp90.000. Maka harga per satu pulpen adalah Rp90.000 dibagi dengan 60 sama dengan Rp1.500 per pulpen. Lalu pensil. Pensil ada 2 lusin. Banyaknya pensil berarti 2 kali 12 sama dengan 24 pensil. Kemudian harga beli pensil ini adalah Rp45.600. Maka harga per satu pensil adalah Rp45.600 dibagi dengan 24 sama dengan Rp1.900. Nah, kemudian dari harga satuan ini kita sudah dapatkan. Sekarang kita hitung untung 30%. Berarti untung 30%. Untung dari setiap buku adalah 30% dikali dengan Rp3.000 sama dengan Rp900.
Untuk pulpen 30% dikali dengan Rp1.500 sama dengan Rp450. Dan untuk pensil 30% dikali dengan Rp1.900 sama dengan Rp570. Jadi harga satuan untuk semua barang yang ada adalah untuk buku Rp3.000 ditambah dengan Rp900 sama dengan Rp3.900. Bisa kita bulatkan menjadi Rp4.000. Karena kembalian 100 itu agak susah zaman sekarang. Kemudian untuk pulpen Rp1.500 ditambah dengan Rp450 sama dengan Rp1.950. Dibulatkan menjadi Rp2.000. 100 sudah susah, apalagi Rp50 sudah tidak ada di Indonesia. Kemudian untuk pensil ada Rp1.900 ditambah dengan Rp570 sama dengan Rp2.470. Apalagi ini harus kita bulatkan menjadi Rp2.500. Sehingga sahabat edukasi, kalau kita mau untung 30% dengan barang-barang yang tadi, harga jualnya seperti yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya, kita masuk ke biaya produksi. Dalam pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah biaya produksi. Biaya produksi, apa itu biaya produksi? Biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Menurut Hansen dan Moen, adalah total biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan barang dan penyediaan jasa. Jadi, bisa kita simpulkan, seluruh biaya yang berhubungan dengan barang yang dihasilkan yang di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, baik itu langsung maupun yang tidak langsung atau biaya overhead. Selanjutnya, dalam proses biaya produksi ini bertujuan untuk apa? Yang pertama, menetapkan biaya produksi, mengendalikan biaya. Jadi kita perlu menetapkan berapa biaya yang harus kita keluarkan dalam proses memproduksi sebuah barang. Yang kedua, mengendalikan biaya agar biaya produksi tidak melebihi dari harga yang sudah ada. Selanjutnya, membantu untuk mengambil sebuah keputusan. Andai kata harga akan diturunkan atau mungkin ada pihak pembeli yang menginginkan pembelian secara besar atau banyak, maka dengan kita mengetahui biaya produksi, kita akan bisa menentukan atau mengambil sebuah keputusan dalam proses menentukan harga jual. Selanjutnya, komponen. Komponen di sini ada biaya bahan baku langsung. Jadi, di dalam komponen biaya produksi ini ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Apa yang dimaksud biaya bahan baku langsung di sini? Bahan yang secara langsung digunakan untuk memproduksi suatu barang, jadi yang siap untuk dipasarkan. Biaya tenaga kerja langsung. Jadi di dalam biaya produksi ini kita membutuhkan biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung juga. Di mana tenaga kerja yang langsung memberdayakan dalam menangani biaya produksi secara langsung. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik. Jadi biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Selanjutnya kita akan membahas jenis. Jenis-jenis dari biaya produksi ini ada biaya tetap, fixed cost atau VC, biaya variabel atau VC, variable cost, biaya total atau total cost, biaya rata-rata atau average cost, dan yang terakhir biaya marginal, marginal cost. Kita bahas tentang fixed cost. Apa itu fixed cost? Fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu dengan jumlah tetap
dan tidak bergantung pada hasil produksi. Jika hasil produksi pun meningkat, biaya fixed cost ini akan tetap dan tidak bergantung pada jumlah biaya produksi. Di dalam fixed cost ini meliputi apa saja? Meliputi sewa, gaji tetap karyawan, walaupun karyawan memproduksi 5.000 atau mungkin hanya memproduksi 50, dia akan mendapatkan gaji tetap karyawan yang sama. Itulah yang dikatakan dengan fixed cost. Selanjutnya, variable cost. Variable cost ini biaya yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksinya. Jadi, ketika produksi itu meningkat, maka fixed cost pun akan juga meningkat. Contohnya, biaya bonus, lembur pekerja, biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi. Itu bisa diartikan bahwa itu fixed cost. Selanjutnya, kita bahas tentang total cost. Total cost ini adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam periode tertentu. Jadi, penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Total cost, sekali lagi, total cost adalah fixed cost dan variabel. Menjumlahkan fixed cost dan variabel, maka akan menghasilkan total cost. Selanjutnya, kita masuk ke dalam average cost. Biaya rata-rata merupakan besarnya biaya produksi per unit yang dihasilkan. Jadi, dari total produksi, dari total cost dibagi jumlah barang yang dihasilkan, maka akan bisa diartikan average cost. Sekali lagi, average cost ini adalah dari total produksi, total cost atau biaya total dari penambahan fixed cost dan variable cost ketemu total dibagi jumlah produksi, maka akan bertemulah yang namanya average cost. Selanjutnya, yang terakhir, marginal cost. Marginal cost biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit barang. Jadi, jika produsen menambah atau mengurangi jumlah produksi. Jadi, biaya tambahan ini ketika ada menambah atau produksi, maka akan bertambah, atau ketika mengurangi biaya produksi, maka akan berkurang biaya marginal. Oke, ini tadi kita sudah membahas jenis-jenis terkait dengan biaya produksi. Oke, kita sudah membahas biaya produksi. Dari apa yang sudah saya bahas, silahkan bisa diulangi lagi jika siswa-siswi belum bisa memahami, dan mungkin jika ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan, silahkan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu. Tetapi guru yang hebat, guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Terima kasih, SMK Bisa, SMK Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.